ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan Baina Auliya Rahman wa Auliya Syaitan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau masih dalam pembahasan tentang orang-orang at-tasawuf. Di antara tokohnya adalah Ibnu Arabi yang banyak membicarakan masalah ilahiyat atau ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, namun dia sangat jauh daripada akidah Islam. Dalam buku-bukunya di antaranya Al-Futuhat Al-Makkiyah dan juga Fususul Hikam. Di antaranya dia memiliki keyakinan Allah bersatu dengan makhluk-makhluknya. Dia juga banyak mencela para anbiya. Mereka adalah orang yang salah, kata Ibnu Arabi. Sedangkan orang yang menyembah berhala itu sebetulnya adalah menyembah Allah. Jadi kita baca sekali lagi apa yang kita baca terakhir kemarin. Walamma kanat ahwalu haula'i syaitaniyah. Ketika keadaan orang-orang yang disebut sebagai wali-wali syaitan, itu mereka orang-orang yang sebetulnya adalah kerasukan syaitan, sehingga mereka mengeluarkan ucapan-ucapan yang kufur. Meskipun dipandang oleh manusia sebagai karomah, padahal itu adalah keadaan syaitan. Kanu munaqidina lirusul salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim. Mereka adalah orang-orang yang sangat menyelisihi, yang menentang para ar-rusul. Kama yujad fi kalami sahibil futuhat al-makkiyah, sebagaimana hari ini didapati dalam ucapan pengarang kitab Al-Futuhat al-Makkiyah dan juga kitab Fususul Hikam, yaitu yang dikarang oleh Ibnu Arabi As-Sufi. Wa asbahi dzalik yamdahul kuffar. Ibnu Arabi banyak membela, banyak memuji orang-orang kafir. Misla qaumi Nuhin, seperti dia memuji kaum Nabi Nuh yang jelas-jelas menyembah wali-wali yang telah mati, seperti yang telah Allah firmankan di dalam surat Nuh, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka kaum Nabi Nuh mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Ini adalah sesembahannya kaum Nabi Nuh. Mereka adalah orang-orang musyrikun. Namun oleh Ibnu Arabi mereka dipuji. Karena mereka orang-orang yang menyembah wali-wali yang telah mati tersebut, menurut Ibnu Arabi itu hakikatnya menyembah Allah, karena Allah telah bersatu dengan makhluk-makhluknya tersebut. Demikian pula Ibnu Arabi memuji kaum Nabi Hud, wa Fir'aun, dan selain mereka Fir'aun termasuk orang yang bertauhid, kata Ibnu Arabi, dikarenakan Fir'aun ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, itu dikarenakan Fir'aun telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan Ibnu Arabi As-Sufi. Oleh karena itulah tidak heran kalau para ulama salaf dahulu atau ulama Ahlussunnah mereka mengkafirkan Ibnu Arabi. Ini berlainan dengan orang-orang mutaakhirin yang ada sekarang yang banyak menyanjung Ibnu Arabi. Padahal orang tersebut telah jauh daripada akidah Al-Quran maupun akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yantaqisu al-anbiya. Namun sebaliknya Ibnu Arabi mencela para al-anbiya, memuji orang-orang musyrikin dan mencela para al-anbiya kanuhin
wa Ibrahim wa Musa wa Harun. Dicela para anbiya tersebut dikarenakan mereka tidak tahu hakikat orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Mereka para anbiya tersebut sangat jauh dibandingkan kedudukan Ibnu Arabi. Seperti yang sudah kita jelaskan, kelompok sufi yang sudah ekstrim, di antaranya Ibnu Arabi menganggap para anbiya itu masih di bawah para wali, dan Ibnu Arabi sendiri mengakui dia sebagai wali yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan para nabi dan para ar-rusul. Wa yadhummu syuyukhal muslimin al-mahmudina indal muslimin, dan Ibnu Arabi banyak mencela para imam-imam ahli sunnah, para ulama kaum muslimin, kal Junaid ibni Muhammad, seperti Al-Junaid bin Muhammad, wa Sahal bin Abdullah at-Tasturi wa amsalihima, yang juga sejaman dengannya. Wa yamdahul mazmumin indal muslimin kal Hallaj wa nahwihi, namun dia memuji orang-orang yang tercela di kalangan kaum muslimin seperti Al-Hallaj. Dia memuji Al-Hallaj karena satu akidah, yaitu akidah Allah bersatu dengan makhluk-makhluknya. Kama dzakarahu fi tajliyati al-khayali asy-syaitaniyah, seperti yang sudah disebutkan oleh Ibnu Arabi dalam kitab-kitabnya. Fa innal Junaid qaddasallahu ruhahu kana min a'immatil huda. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya Al-Junaid ibnu Muhammad itu seorang imam ahli sunnah, seorang imam kaum muslimin. Beliau suila anit tauhid, pernah ditanya tentang tauhid, maka Al-Junaid mengatakan at-tauhidu ifradul hudusi anil qidam. At-tauhid menurut Al-Junaid adalah membedakan sesuatu yang ada barusan dengan sesuatu yang ada telah dahulu kala. Kemarin salah saya menerjemahkan, namun yang benar at-tauhid adalah ifradul hudus anil qidam. At-tauhid menurut Junaid adalah membedakan antara makhluk dengan al-khaliq. Kata Junaid, membedakan antara makhluk dengan al-khaliq. Fa bayyana anna tauhid an tumayyiza bainal qadim wal muhdath. Tauhid itu adalah engkau membedakan antara al-qadim, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan yang muhdath, yaitu al-makhluk. Wa bainal khaliq wal makhluk, antara al-khaliq sang pencipta dengan yang diciptakan. Ini adalah ucapan Al-Junaid yang dicela oleh Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan Allah itu makhluk, makhluk itu adalah Allah. Al-khaliq wal makhluk wal khaliq. Allah bersatu dengan makhluknya, tidak ada bedanya antara makhluk dengan al-khaliq. Sedangkan Al-Junaid mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-khaliq tentunya berbeda dengan al-makhluk. Wa sahibul fusus ankara hadza, namun pengarang kitab Fususul Hikam yaitu Ibnu Arabi, dia mencela, tidak setuju dengan ucapan Al-Junaid tersebut. Wa qala fi muqatabati al-khayaliyah asy-syaitaniyah lahu, dia berkata dalam kitabnya tadi, ya Junaid, dia membantah Junaid yang mana dia sebetulnya di atas kebenaran. Junaid di atas kebenaran. Hal yumayyiz bainal muhdath wal qadim illa man yakunu ghairuhuma. Kata Ibnu Arabi As-Sufi ini bahwasanya tidak ada yang bisa membedakan antara khaliq dengan makhluk kecuali pihak ketiga. Kata Ibnu Arabi, ini adalah akidahnya orang yang sudah sangat jauh dari Islam. Padahal orang yang berakal tahu bahwasanya yang ada di alam semesta ini hanya ada dua, al-khaliq wal makhluk. Namun kata Ibnu Arabi, kalau mau membedakan mana al-khaliq mana makhluk, maka harus membutuhkan pihak ketiga. Nggak tahu siapa yang dimaksud oleh Ibnu Arabi tersebut. Ini adalah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-junun funun. Namanya gila itu bermacam-macam. Ini adalah kegilaannya Ibnu Arabi, mengatakan bahwasanya al-khaliq wa makhluk itu bersatu. Tidak akan mungkin bisa membedakan antara keduanya kecuali pihak ketiga. Padahal cuma ada dua di alam semesta ini, al-khaliq dan makhluk saja. Faqat Al-Junaid fi qawlihi ifradul hudusi anil qidam. Ibnu Arabi menyalahkan Al-Junaid yang mengatakan bahwasanya tauhid itu adalah membedakan antara al-khaliq dengan al-makhluk. Namun Ibnu Arabi mengatakan tidak, al-makhluk dan khaliq itu sama, tidak bisa dibedakan. Li'anna qawlahu huwa inna wujudal muhdath huwa ainu wujudil qadim.
Dikarenakan Ibnu Arabi memiliki keyakinan bahwasanya wujudnya makhluk itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Memang alhamdulillah kalau orang itu masih berakal sehat, ya mungkin wah kok ada orang mengatakan seperti ini. Ya kita katakan ada. Apalagi kalau kita buka buku-buku mereka, atau apalagi mungkin pernah mengalami, pernah duduk di dalam majlis mereka, tidak merasa aneh. Inilah dunia penuh dengan keajaiban. Keajaiban dunia bukan tujuh, banyak sekali keajaiban dunia. Di antaranya orang-orang sufi seperti ini, mereka lebih ajaib dari semua yang ajaib di atas muka bumi ini. Mereka mengatakan bahwasanya wujudnya Allah itu adalah wujudnya makhluk adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kama qalahu fi fususihi, sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam. Kemudian Ibnu Arabi mengatakan wa min asma'ihi al-husna al-ali. Di antara nama Allah al-husna, di antara asma al-husna kata dia adalah al-ali. Allah Maha Tinggi. Alaman, dia bertanya sendiri dalam dirinya. Ini adalah orang yang bingung. Allah Maha Tinggi. Lalu tinggi di atas siapa? Padahal apa? Allah dan makhluk itu sama. Allah dia tinggi di atas mana? Padahal Allah sama dengan makhluk. Dia bingung sendiri. Wa ma sama illa huwa, padahal tidak ada di atas muka bumi ini kecuali Allah. Wujudnya semua makhluk adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tinggi di atas siapa? Ini adalah ucapannya Ibnu Arabi. Wa an madza, dan dari apa Allah itu tinggi? Wa ma huwa illa huwa, dan tidaklah dia kecuali dia. Ini adalah ucapan orang-orang yang sudah hilang akalnya. Maka sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, di dalam tastahi fasna ma syi'ta, apabila kalian tidak punya rasa malu, berkatalah semaunya, berbuatlah semaunya. Illa huwa huwa huwa. Ini yang diucapkan oleh orang-orang sufi. Maka kalau kita mendengar mereka berzikir mengucapkan huwa huwa huwa, inilah akidahnya orang-orang sufi. Wahdatul wujud, mengatakan Allah telah bersatu dengan makhluknya. Maka di antara mereka ada juga yang ketika berzikir sampai pingsan, dikarenakan telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah orang-orang yang kerasukan asyaitan yang telah dimasuki oleh iblis rahmatullahi alaih. Fa'uluhu li nafsihi wa huwa ainul mawjudah. Kata Ibnu Arabi, ketinggian Allah itu atas dirinya itu Allah tinggi di atas dirinya sendiri, tidak di atas makhluknya, karena makhluknya telah bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fal musamma muhdatsatun hiyal ulyatu li dzatiha. Meskipun yang dinamakan itu adalah makhluk, namun dia tinggi dengan sendirinya. Bukan tinggi di atas makhluk, namun dia tinggi dengan sendirinya. Walaysat illa huwa, dan tidaklah makhluk itu kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wahdatul wujud. Ila an qala, kemudian Ibnu Arabi mengatakan lagi, menjelaskan lebih jelas lagi tentang kekufurannya. Ibnu Arabi mengatakan huwa ainu ma batan, dia adalah wujudnya yang lahir, atau dia wujudnya yang batin. Wa huwa ainu ma dhahar, dia wujudnya yang nampak. Yang nampak maupun yang lahir, yang batin, itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma samma man yarahu ghairahu, dan tidak ada yang melihat selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika manusia melihat makhluk, itu dia berarti melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma samma man yantiqu anhu siwa, dan tidaklah ada orang yang berbicara kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ucapan yang lain Ibnu Arabi mengatakan kullu kalamin fil mawjudi wujudu, kullu kalamin fil wujudi kalamuhu. Ibnu Arabi pernah mengatakan setiap ucapan di atas muka bumi ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, itu adalah ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keyakinan akidah wahdatil al-wujud. Wa huwa musamma Abu Sa'id al-Qarraz, yang mana Ibnu Arabi mengatakan itulah yang dinamakan Abu Sa'id al-Qarraz. Semua makhluk adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika minal asma'i al-muhdatsat, dan yang lainnya daripada makhluk-makhluk. Semua adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa yuqalu li hadzal mulhid, maka perlu untuk dijawab ucapan-ucapan Ibnu Arabi tersebut. Maka kita katakan kepada orang yang ateis ini, kata Ibnu Taimiyah, fa yuqalu li hadzal mulhid, kita katakan kepada orang yang mulhid ini, ateis ini,
laisa min syartil mumayyiz baina syai'ain bil ilmi wal qaul an yakuna salisan ghairahuma. Tadi Ibnu Arabi mengatakan tidak akan mungkin bisa membedakan antara al-khaliq dengan makhluk kecuali pihak ketiga. Bukan khaliq, bukan makhluk, enggak tahu apa namanya. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, kalau untuk membedakan antara kedua hal tidak perlu pihak yang ketiga. Sesuatu bisa dipisahkan tanpa adanya pihak yang ketiga. Fa inna kulla wahidin minan nas yumayyiz baina nafsi wa ghairihi. Setiap orang, misalnya Ahmad dan Muhammad, Ibrahim dan Ismail misalnya. Ahmad bisa membedakan dirinya dari siapa? Dari Muhammad. Ibrahim bisa membedakan dirinya dari Ismail. Tanpa ada pihak yang ketiga. Maka ucapan Ibnu Arabi tersebut sangat jauh daripada akal yang sehat. Walaysa huwa salisan, tidak butuh pihak ketiga. Fal abdu ya'rifu annahu abdun, seorang hamba tahu dirinya adalah hamba, bukan Tuhan. Bukan sesembahan. Wa yumayyiz baina nafsi wa baina khaliqihi, seorang hamba bisa membedakan antara dia dengan sang khaliq. Dan inilah manusia yang di atas fitrah, tahu dirinya hamba Allah, dia butuh kepada al-khaliq. Ketika dia dalam keadaan sakit misalnya, dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tahu dirinya hamba. Lain dengan Ibnu Arabi yang sudah hilang akalnya, dia tahu antara dia dan siapa al-khaliq tersebut. Fal khaliq jalla jalalu yumayyiz baina nafsi wa baina makhluqatihi. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala, dia Maha tahu. Dia adalah al-khaliq, sedangkan yang diciptakannya adalah al-makhluk. Sangat jauh perbedaan antara al-khaliq wal makhluk. Wa ya'lam annahu rabbuhum, dan Allah tahu dirinya adalah Rabb bagi makhluknya, bagi manusia. Wa annahum ibaduh, dan Allah tahu bahwa si manusia adalah hamba-hambanya. Tanpa perlu pihak ketiga. Allah bisa membedakan antara dirinya dengan makhluk, makhluk juga bisa membedakan dirinya dengan al-khaliq. Tidak ada kesamaan sama sekali. Al-khaliq adalah yang menciptakan semua makhluknya. Kama nataqa bidzalikal Qur'an fi ghairi mawdi'in. Hari ini sebagaimana yang banyak sekali disebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah membedakan dirinya dengan al-makhluk. Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Wallahu alimun bidatis sudur. Allah mengetahui apa yang dalam hati-hati manusia. Beda antara makhluk dengan al-khaliq. Ini adalah akidahnya Al-Quran. Ini adalah al-Islam. Wal istishhadu bil Quran indal mu'minin alladzina yuqirruna bihi batinan wa zahira. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang masih memiliki keimanan dalam hatinya, kita mungkin bisa menyebutkan dari dalil Al-Quran bahwasanya ucapan Ibnu Arabi itu sangat jauh dari Al-Quran. Namun terkadang kita tidak bisa untuk membawakan Al-Quran kepada orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. Bahkan naudzubillahi min dzalik, menghina Al-Quran. Seperti diantaranya orang-orang sufi yang sudah sangat ekstrim dalam kesufiannya. Disebutkan di sini oleh Syekhul Islam, amma haula'il malahida fayaz'umun makana yaz'umu atil misani minhum wa huwa ahzabuhum fi ilhadihim lama quri alail khusus faqila lahu al-Qur'an yukhalifu qaulakum faqala al-Qur'an kullu syirkun. Adapun orang-orang ateis, orang-orang yang sudah sangat jauh daripada akidah Islam, mereka mengatakan sebagaimana dikatakan oleh seorang sufi yang bernama Atil Misani, yang merupakan tokohnya mereka dalam keateisan, dalam kekufuran. Ketika dibacakan kepada Atil Misani, seorang sufi ini, dibacakan kitab Al-Fusus, Fususul Hikam yang dikarang Ibnu Arabi. Kemudian ada orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu menyelisih ucapan kalian, wahai orang-orang sufi. Maka Atil Misani mengatakan Al-Quran kullu syirik. Quran itu isinya semua syirik. Ini ucapan orang yang tidak beriman, ucapan orang yang sudah kufur. Dan jangan heran kalau ada seperti ini. Bukan pada zaman dahulu kala, bahkan sampai zaman sekarang pun banyak orang menghina Al-Quran meskipun masih mengaku sebagai Muslim, mengaku bahkan sebagai tokoh kaum muslimin. Dikatakan Al-Quran itu penuh dengan ucapan-ucapan yang purna dan sebagainya. Tidak beda jauh dengan ucapan Tirmizani bahwasanya Al-Quran semua isinya apa? Syirik, penghinaan kepada Al-Quran Karim, kufur. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru faqad kafartum ba'da imanikum
Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian saling menghinakan, saling memperolok? Jangan kalian mohon maaf setelah kalian kufur, setelah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan kufur, mengatakan Al-Quran semuanya syirik, padahal Al-Quran semuanya adalah at-tauhid. Namun inilah akal yang sudah terbalik, akal yang sudah tidak waras. Wa innama tauhid min kalamina. Ya, Atil Miltani, seorang sufi ini mengatakan yang namanya tauhid itu sesuai dengan ucapan kita. Ya, tauhid itu menurut mereka adalah wahdatul wujud, Allah bersatu dengan makhluknya, itu tauhid menurut mereka. Faqila lahu fa idza kana al-wujudu wahidan falima kanat az-zawjatu halalan wal ukhtu haraman. Kemudian ada orang lagi bertanya kepadanya, ingin membantah, ya, Atil Miltani. Kalau ya semua wujud alam semesta itu hanya satu, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala, maka mengapa ya istri itu halal sedangkan saudari perempuan itu haram? Ya. Maka Tilmisani ya, yang sudah ya sangat jauh daripada Islam, sudah tidak punya rasa malu, tidak punya iman sama sekali, dia mengatakan al-kullu indana halal, semuanya menurut kami adalah halal. Ya. Ini adalah orang-orang yang sudah sampai tingkat apa? Ya, makrifat, yang sudah sampai hakikat, tidak ada yang haram bagi mereka, semuanya halal. Ya, tidak ada zina bagi mereka, semuanya halal. Makanya banyak di antara mereka juga mati di diskotik, ya, di tempat-tempat perzinahan. Karena itulah keyakinan mereka. Namun sebetulnya mereka tahu itu adalah ya tipu daya mereka untuk menipu ya anak buah mereka atau pengikut mereka untuk menipu ya kaum muslimin. Ya, mereka mengatakan kullu indana halal, semua menurut kami adalah halal, tidak ada yang haram, ya, karena semua adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Walakinna haulal mahjubun qalu haramun. Ya, kata Atil Misani ini bahwasanya adapun orang awam yang masih tinggal syariat, mereka itu tertutupi dari apa? Hakikat ini, dari makrifat ini. Maka mereka pun itu adalah haram. Padahal ya kalau mereka tersingkapkan yaitu ya makrifat dan hakikat, mereka fakulna haramun alaikum, ya kami mengatakan ya itu haram namun untuk kalian. Ini adalah ucapannya apa? Orang-orang ya sufi yang sudah sampai tingkat makrifat, mereka mengatakan untuk kami halal, untuk kalian itu haram. Ya, ini untuk apa? Menipu kaum muslimin, ya agar kaum muslimin ya bisa dibodoh-bodohi oleh mereka. Oleh karena itulah harus sadar kaum muslimin bahwanya mereka adalah penipu, mereka adalah penyesat. Mereka bukan tokoh-tokoh kaum muslimin, bahkan mereka adalah perusak Islam. Ya, mereka ingin menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka ya menikmati ya lezatnya ya yang haram-haram tersebut dengan menipu kaum muslimin, menganggapnya itu sebagai sesuatu yang halal. Padahal ini adalah tipu daya mereka. Wa hadza ma'a kufrihi al-'azim mutanaqidun zahiran. Ya, ini jelas suatu kekufuran, menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal, ini adalah kufur. Ya. Karena yang berhak untuk menghalalkan mengharamkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu jelas-jelas menghalalkan zina, menghalalkan khamar misalnya, maka dia telah mendudukkan dirinya sejajar dengan Allah sebagai sang pembuat syariat. Allah mengatakan amlahum syuraka'u syara'u minad dini ma lam ya'zam billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itulah tokoh-tokoh sufi yang mereka mendudukkan diri mereka sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Namun sangat disayangkan kaum muslimin banyak yang tertipu oleh mereka. Padahal ucapan mereka ini jelas-jelas kufur, dan sekaligus kalau direnungkan kembali banyak pertentangannya, banyak kontradiksinya. Ya. Fal wujud idza kana wahidan famanil mahjub wa manil hajib. Ya, maka kalau kita mau membantah kepada mereka, kalau dikatakan bahwasanya ya ada manusia-manusia yang tertutupi dari makrifat, maka dikatakan bahwasanya siapa yang tertutupi dan siapa yang menutupi. Ya, kalau semua itu adalah zat yang satu, yaitu zatnya Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menutupi dan siapa yang tertutupi? Tapi juga yang dikatakan oleh tokoh-tokoh mereka yang sudah sangat bingung. Mereka mengatakan jika Allah adalah hamba dan hamba adalah Allah, maka siapa yang akan dipinta? Ya. Kalau Allah merintahkan hamba itu adalah Allah. Ya.
Ini adalah akidah-akidah yang saling kontradiksi, yang sangat kebingungan. Sebagaimana yang sudah kita ceritakan dari kelompok filsafat. Sama, ada kemiripan antara filsafat Yunan atau filsafatnya Ibnu Sina yang dikafirkan oleh para ulama dengan kelompok Sufiyah. Sama-sama akidah sesat, akidah kufur, dan akidah yang penuh dengan kontradiksi serta kebingungan. Walihada qala ba'du syuyukhim li muridihi, man qala laka inna fil kauni siwallahu faqad kadzaba. Oleh karena itulah, pernah suatu saat tokoh-tokoh sufi, syekh-syekh sufi itu mengatakan kepada murid-muridnya. Dalam istilah sufi ada syekh, ada murid. Syekh adalah guru dan murid adalah murid mereka. Pernah seorang guru mengatakan kepada muridnya, barang siapa mengatakan kepadamu sesungguhnya yang ada di alam semesta itu selain Allah, maka dia telah berdusta. Syekhnya mengatakan bahwasanya semua yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa mengatakan ada selain Allah di atas muka bumi ini, maka dia telah berdusta. Maka sang murid mengatakan, faman huwa alladhi yakdzib? Lalu siapa yang berdusta kalau semua itu Allah? Ini adalah bantahan seorang murid yang masih punya akal. Demikianlah seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu agama. Jangan pasrah saja kepada orang yang mengajarinya. Kalau memang tidak puas, tanya apa dalilnya apa. Meskipun tujuannya apa? Untuk mencari kebenaran, bukan untuk debat kusir. Ini adalah ajaran Islam. Bahwasanya tidak semua ucapan sang guru bisa diterima. Tanya dalilnya. Dalam rujukan mana kitab-kitab para ulama yang ada ucapan tersebut. Maka seorang murid yang masih memiliki akal yang sehat, dia mengatakan, kalau Anda wahai guruku mengatakan selainnya, atau kalau ada orang mengatakan di dalam alam semesta ini ada selain Allah, maka dia berdusta. Maka siapa yang berdusta? Semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu li akhar hadhihi madahir. Kemudian juga ada yang lainnya, para guru-guru mereka mengatakan semua yang ada di alam semesta ini adalah penampakan. Faqala lahum az-madhahiru ghairu dhahir. Penampakan itu bukan sesuatu yang nampak. Ini ucapan-ucapan yang jelimet, yang bulat, yang ribet, yang sudah semuanya ada pada diri mereka. Gudangnya kesyirikan, gudangnya kekufuran, gudangnya kebingungan, gudangnya semua hal yang ruwet-ruwet atau yang membingungkan itu adalah mereka. Am huwa am hiya huwa. Dia tanya apakah dia itu dia? Ucapan yang sangat bingung. Fa in kanat ghairuha faqad qultum binisbah wa in kanat iyyaha fala farqa. Jika dia itu adalah dia, maka tidak ada perbedaan di antara keduanya. Semuanya menuju kepada arah wahdatul wujud, bahwasanya semua yang ada di atas muka bumi ini adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi yang sudah dikatakan, para penyembah berhala itu hakikatnya adalah penyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pernah kita sampaikan di antara kesalahan orang yang mengatakan makna atau arti la ilaha illallah itu tidak ada Tuhan selain Allah. Ucapan tidak ada Tuhan selain Allah ini bisa mengarah kepada arah wahdatul wujud. Allah bersatu dengan makhluknya. Kalau kita renungkan, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti apa? Tuhan-Tuhan yang ada di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yesus adalah Allah Subhanahu wa taala. Matahari yang disembah oleh orang Hindu adalah Allah Subhanahu wa taala. Buddha itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Baik Tuhan-Tuhan yang ada di alam semesta ini adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan, hati-hati, ini adalah ucapan yang salah dalam mengartikan la ilaha illallah. La ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang benar disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sudah kita jelaskan berkali-kali bahwasanya banyak hal-hal atau alasan-alasan yang menjelaskan kesalahan arti tidak ada Tuhan selain Allah. Di antaranya tadi, ucapan tidak ada Tuhan selain Allah itu akan mengarah kepada wahdatul wujud, bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya, di antaranya bersatu dengan sesembahan-sesembahan selainnya. Kemudian wal mu'tazilatu alladzina qalu al ma'dumu syai'un sabitun fil khariji ma'a dhalalatihim khairun minhu. Kelompok al mu'tazilah, meskipun mereka adalah orang yang sesat, mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada itu hakikatnya sesuatu yang ada di kenyataan. Kelompok al mu'tazilah
Ini mengatakan bahwasanya Allah punya nama namun tidak punya sifat. Ya, punya nama namun tidak punya sifat. Allah Al-Alim namun tidak punya ilmu. Allah Al-Hakim namun tidak punya hikmah. Allah Al-Ghafur namun tidak punya maghfirah. Ya, kata para ulama, sesungguhnya mereka Mu'tazilah ini mereka meniadakan sesuatu yang ada, yaitu sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebetulnya mereka ini ingin meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada sesuatu pun yang ada di atas muka bumi ini kecuali punya sifat. Ya. Semua yang ada di atas muka bumi ini punya sifat. Ya. Kalau tidak punya sifat maka tidak ada. Ya. Kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah tidak punya sifat, seolah-olah mereka itu mengatakan Allah tidak ada. Meskipun demikian, kelompok Mu'tazilah ini masih lebih baik daripada kelompok As-Sufiyah, yang mana mereka mengatakan Allah bersatu dengan apa? Makhluk-makhluknya. Kelompok Mu'tazilah mereka meniadakan sifat-sifat Allah itu dalam rangka ingin mensucikan Allah, ingin jangan sampai Allah itu disamakan dengan makhluknya. Namun orang-orang As-Sufiyah mereka ekstrim dalam menghina Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seperti yang sudah dikatakan pada waktu yang kemarin, bahwasanya di antara tokoh-tokoh Sufiyah Al-Mutasawwifah yang sangat ekstrim, mereka mengatakan bahwasanya ma ra'aitul kalba wal khinzir ila Allah. Tidaklah aku melihat anjing dan babi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan kufur mereka. Kemudian fa inna ulaika qalu inna rabba khalaqa li hadhil asya'i tsabitata fil adam wujudan laisa huwa wujudun lirabbi. Kelompok Mu'tazilah mengatakan Allah yang menciptakan segala sesuatu ini, dan Allah adalah sang khaliq yang berbeda dengan apa? Sang makhluk. Laisa huwa wujudun lirabbi. Dan kelompok Mu'tazilah mengatakan alam semesta ini bukan wujudnya Rabb. Ini masih lebih baik kelompok Mu'tazilah daripada kelompok As-Sufiyah. Wa hadza za'ama anna aina wujudur rabbi fadha 'alaiha. Sedangkan kelompok Sufi Ibnu Arabi atau At-Tilmisani mengatakan bahwasanya wujudnya Rabb itu telah menyatu dengan alam semesta ini. Za'ama anna aina wujudur rabb fadha 'alaiha. Bahwasanya wujudnya Rabb itu telah bersatu, telah bercampur dengan al-asya, dengan makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Falaisa inda wujudun makhlukun mubayyinun liwujudil khaliq. Menurut Ibnu Arabi dan yang semisal dengannya, bahwasanya wujudnya makhluk itu tidak ada bedanya dengan wujudnya al-khaliq, sama. Al-khaliq adalah makhluk, wal makhluk adalah al-khaliq. Wa sahibuhu as-sadr al-Qunawi yufarik bainal mutlaq wal muayyan. Ada lagi tokohnya mereka yang bernama As-Sadr Al-Qunawi, dia membedakan antara al-mutlaq dan al-muayyan. Ini istilah orang-orang Sufi. Namun intinya sama, bahwasanya Allah bersatu dengan makhluknya. Li'annahu kana aqrab ila falsafah. As-Sadr Al-Qunawi lebih dekat kepada filsafat. Namun intinya sama, mereka adalah orang-orang ateis yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Falam yuqirra bi anal madun syai'un. Dia tidak meyakini bahwasanya sesuatu yang tidak ada itu bukan sesuatu. Lakin jalal haqqa wal wujudul mutlaq. Namun dia mengatakan Allah adalah wujudnya alam semesta ini secara mutlak. Ini istilah-istilah mereka sendiri, namun intinya sama. Mereka adalah orang-orang yang kufur. Ada istilah al-ittihad, ada istilah wahdatul wujud, ada istilah al-hulul. Intinya sama, yaitu bersatunya Allah dengan makhluk. Al-wujudul mutlak atau wujud al-muayyan. Intinya ini istilah-istilah mereka yang berbeda-beda, namun intinya sama. Mereka ingin mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Dan sudah kita katakan ini ucapan yang lebih kufur daripada ucapannya orang-orang Nasara. Orang Nasara masih ringan kekufurannya, mengatakan Allah bersatu dengan Isa alaihissalam, bersatu dengan satu orang, itu pun orang yang mulia, yaitu seorang nabi. Namun mereka mengatakan Allah bersatu dengan hewan-hewan dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Kufur. Dan sekali lagi, ini ucapan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang sampai sekarang, mungkin sampai hari kiamat kelak, yang dipegangi oleh sebagian kaum muslimin. Bahkan mereka adalah orang yang ditopaskan. Namun sangat disayangkan, mereka tidak sadar ini adalah ucapan kufur dan sangat jauh daripada akidah Islam. Wa hadzal qaulu udkhila fi ta'tilil khaliq wa adamihi. Ini adalah ucapan yang dimaksudkan dan dimasukkan untuk meniadakan al-khaliq, untuk meniadakan al-khaliq. Fa innal mutlaq bi syartil itlaq wa huwa al-kulliyul aqli la yakunu illa fil azhan la fil a'yan. Sesuatu yang secara mutlak itu ada, artinya satu wujud, namun
meliputi segala sesuatu, ini hanya sekedar ada dalam akal semata, tidak ada dalam kenyataan. Bagaimana dikatakan Allah itu wujudnya dalam makhluk semua ini? Kalau begitu Allah bukan ahad, Allah banyak. Kalau begitu Allah banyak, tidak ahad. Kalau Allah Allah itu sama dengan semua makhluknya. Setiap wujudnya makhluk itu wujudnya Allah, berarti Allah tidak esa. Itulah konsekuensi ucapannya atau kelaziman ucapan kelompok filsuf atau kelompok sufia yang sampai kepada wahdatul wujud. Dan ini pula yang sungguh kadang tidak disadari oleh sebagian kaum muslimin. Mereka mengatakan Allah di mana-mana. Ini diantara sebabnya dikarenakan mereka meyakini Allah itu bersatu dengan makhluknya, maka mereka mengatakan Allah di mana-mana. Pada karena itulah Ahlussunnah mengatakan sebagaimana Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arsy, Allah ada di atas langit, bukan di mana-mana. Kalau Allah di mana-mana, berarti Allah tidak esa, Allah tidak satu. Ini diantara hal-hal yang masih berbau wahdatul wujud atau bersatunya Allah dengan al-makhluk. Sesuatu yang mutlak itu ada, ini sesuatu yang ada dalam khayalan saja, tidak ada dalam kenyataan. Allah bersatu dengan makhluknya, ini adalah sekedar khayalan mereka, tidak ada dalam kenyataan yang ada. La yakunu ila fil azhan, la fil a'yan, wal mutlaqu la syarta, wa huwal kulliyut tabi'i. Ini adalah istilah mereka yang kita juga kadang susah menjelaskannya. Karena alhamdulillah kita belum pernah belajar ucapan-ucapan kelompok sufi yang sudah sangat kufur ini. Wa in qila innahu mawjudun fil kharij. Kalau dikatakan bahwasanya Allah ketika bersatu dengan makhluknya itu ada dalam kenyataan, fala yujad fil kharij illa muayyanan wa huwa juz'un minal muayyan inda man yaqulu bi thubuti fil kharij. Ini wallahu alam, makna-maknanya sangat sulit untuk diterjemahkan ataupun dijelaskan. Sekali lagi ini adalah ucapan orang-orang yang kebingungan, orang yang sangat bingung, yang tidak ada makna di baliknya kecuali Allah bersatu dengan makhluknya. Fayalzam an yakuna wujudur rabbi imma muntafiyan fil kharij wa imma an yakuna juz'an min wujudil makhluqat. Maka ucapan-ucapan mereka itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau Allah bersatu dengan makhluknya, itu kemungkinan Allah tidak ada, yang ada itu makhluknya. Atau yang kedua, Allah itu bagian daripada wujud makhluk. Bukan secara mutlak itu wujudnya Allah, namun bagian daripada wujudnya makhluk. Wa imma an yakuna ainu wujudil makhluqat, atau Allah itu betul-betul 100% menyatu dengan semua makhluknya. Ini kemungkinan-kemungkinan dari ucapan mereka. Imma Allah itu tidak ada, imma Allah itu bagian dari makhluknya, imma Allah itu betul-betul adalah makhluk itu sendiri. 100% itu adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Memang semuanya adalah ucapan kufur, namun ini adalah kemungkinan-kemungkinan daripada ucapan mereka. Kemudian wa hal yakhluqul juz'u al-kulla am yakhluqu syai'a nafsahu. Maka dipertanyakan, kalau Allah itu bagian dari makhluk, maka apakah bagian itu bisa menciptakan semuanya? Atau apakah sesuatu itu bisa menciptakan dirinya sendiri? Kalau makhluk atau al-khaliq itu makhluk adalah al-khaliq, maka siapa yang menciptakan, siapa yang diciptakan? Ini adalah bantahan kepada mereka. Awil adam yakhluqul wujud. Apakah sesuatu yang tidak ada itu bisa menciptakan yang ada? Aw yakunu ba'du syai' khaliqan li jami'i, atau sebagian sesuatu itu bisa menciptakan semuanya? Ini adalah ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Syekhul Islam kepada mereka kelompok wahdatul wujud yang sangat ekstrim dalam wahdatul wujudnya. Wa haula'i yafirruna min lafzil hulul. Mereka kelompok tasawuf terkadang lari daripada lafaz al-hulul. Al-hulul itu sama dengan wahdatul wujud, namun mereka terkadang mempermainkan lafaz, namun intinya sama. Wa haula'i yafirruna min lafzil hulul li'annahu yaqtadi halan wa mahallah. Al-hulul itu Allah bersatu dengan makhluknya. Maka kalau dikatakan Allah bersatu, maka perlu tempat untuk bersatu antara makhluk dengan al-khaliq. Oleh karena itulah mereka lari darinya. Wa min lafzil ittihad, mereka juga lari daripada mengucapkan al-ittihad, yaitu di anau yaqtadi syai'aini ittahada ahlumal bil akhar. Lari daripada ucapan ittihad, yaitu bersatunya sesuatu dengan yang lainnya. Wa innahum al-wujudu wahidun. Maka mereka mengatakan al-wujud, sesuatu yang ada itu cuma satu, yaitu wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu kita menggubris nama-nama atau lafaz-lafaz mereka, namun kita harus pahami betul makna daripada apa yang mereka ucapkan. Terkadang mereka merubah nama, merubah lafaz-lafaz, namun intinya sama,
yaitu Allah bersatu dengan makhluknya. Wa yaqulun an-nasara innama kafaru lama khassasul masih bi annahu Allah. Ya, kelompok tasawuf yang sudah sampai kepada akidah Allah bersatu dengan makhluknya sampai akidah wahdatul wujud, mereka mengatakan kenapa orang Nasara itu kafir? Ini orang kafir membantah orang kafir. Orang tasawuf mengatakan orang Nasara itu dikafirkan dalam Al-Quran seperti yang sudah kita baca ayatnya tadi, itu dikarenakan dia mengkhususkan Allah hanya bersatu dengan Masih alaihissalam. Namun seandainya mereka mengatakan Allah bersatu dengan semua makhluknya, itu mereka tidak dikatakan apa? Kafir. Ini sekali lagi ucapan yang kufur, lebih kufur daripada an-Nasara tanpa mereka apa? Menyadarinya. Orang yang lebih kafir ingin menyadarkan orang kafir. Orang Nasara dikatakan lebih baik kalian itu apa? Mengatakan Allah bersatu dengan semua makhluknya. Jangan dikhususkan pada sahabat Isa alaihissalam. Sekalian apa? Kafir sekalian. Sekalian apa? Dikerak neraka jahanam. Itu maksudnya ucapan orang-orang at-tasawuf. Mereka mengatakan an-Nasara innama kafaru lamma khassasul masih bi annahu Allah walau ammamu lamma kafaru. Seandainya mereka mengatakan Allah bersatu dengan semua makhluknya, tidaklah orang Nasara itu apa? Kafir. Ini sekali lagi kita katakan al-junun funun. Namanya gila itu bermacam-macam. Maka jangan apa? Jangan heran kalau ada orang seperti ini. Wa kadzalika yaquluna fi ubadil asnam. Demikian pula mereka mengatakan kepada para penyembah berhala, innama astau lamma abadu ba'dal madahir duna ba'din. Kenapa penyembah berhala itu dikatakan kafir musyrik? Karena mereka menyembah sebagian makhluk. Kalau mereka menyembah semua makhluk, itu mereka apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sekali lagi al-junun funun. Falau abadul jami' lama astau indahum. Seandainya mereka menyembah semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini, tidaklah mereka itu apa? Berbuat kesalahan atau berbuat kesyirikan. Wal arif al muhaqqiq indahum la yadurruhu ibadatul asnam. Orang yang sudah sampai tingkat makrifat, kata mereka tidak bermadarat kalau dia menyembah berhala. Karena apa? Sudah sampai tingkatan makrifat, semuanya adalah halal, kata mereka semuanya adalah tauhid. Padahal tidak tanpa mereka sadari itu adalah kesyirikan yang tidak ada duanya di atas muka bumi ini. Wa hadza ma'a fihi minal kufril adzim. Kata Syekhul Islam, ini adalah ucapan yang sangat kufur. Fa fihi ma yalzamhum da'iman minat tanaqud. Dan kalau direnungkan kembali ucapan mereka penuh dengan kontradiksi. Li'annahu yuqalu lahum famanil mubti. Kalau dikatakan bahwasanya orang yang menyembah berhala itu salah kalau dia menyembah sebagian makhluk, maka kita katakan kalau orang itu salah, maka siapa yang salah? Kalau kalian mengatakan semua ini adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala, berarti apa? Itu adalah Allah dikatakan oleh mereka apa? Salah kalau begitu. Lakinnahum yaqulun inna rabba huwal mawsuf bi jami'in naqais allati yusaf bihal makhluk. Namun sangat disayangkan, mereka juga mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan semua sifat kejelekan yang ada pada makhluk. Jadi betul-betul melebur satu dengan makhluk. Kalau seorang manusia berzina, maka Allah juga apa? Berzina. Itu konsekuensi kelaziman ucapan mereka yang sangat kufur, yang mungkin tidak mungkin orang beriman mengucapkan seperti itu. Namun inilah kenyataan yang ada di lapangan tengah-tengah kaum muslimin. Wa yaqulun innal makhluqat tusaf bi jami'il kamalat allati yusaf bihal khaliq. Dan sebaliknya, kalau Allah tersifati dengan semua sifat jeleknya makhluk, maka demikian pula makhluk, kata mereka, tersifati dengan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka apa? Mengatakan tidak ada yang haram, semuanya halal. Karena apa? Mereka bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu diperintah. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kata mereka. Wa yaqulun ma qalahu sahibul fusus fal aliyyu li nafsihi huwa alladhi yakunu lahul kamalu alladhi yasta'ibu bihi jami'an nu'util wujudiyah wan nasab al-adamiyah. Kata pengarang kitab Fususil Hikam yaitu Ibn Arabi, Allah yang maha tinggi dengan sendirinya, dia yang memiliki semua sifat kesempurnaan yang mencakup semua sifat-sifat yang ada.
sifatnya makhluk yang ada, sifat bakhil, sifat apapun dari kejelekan itu adalah tersimpan dalam sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an kanat mahmudatan urfan au aqlan au syar'an au madmumatan urfan wa aqlan wa syar'an. Semua sifat makhluk yang jelek ataupun yang baik secara akal, secara adat istiadat atau secara syar'i, itu semuanya ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, karena betul-betul Allah telah melebur dalam jasad para makhluk. Walaysa dzalik illa limusamma Allah khassatan, dan tidaklah hal itu dimiliki kecuali bagi Allah Subhanahu wa taala saja, kata mereka. Bahwasanya Allah terdapat dalam dirinya semua sifat makhluk yang tercela ataupun yang terpuji. Wahum ma'ahadal kufri la yandafi'u anhum mutanaqud. Ini adalah ucapan kufur, dan lebih parah lagi ucapan tersebut penuh dengan kontradiksi atau pertentangan. Fa innahu ma'lumun bil hissi wal aql anna hadza laysa huwa dzat. Padahal secara akal sehat, secara fitrahnya manusia tahu perbedaan antara al-khaliq dengan al-makhluk. Bagaimana bisa dikatakan al-khaliq adalah al-makhluk? Wa haula yaqulun maka yaqulu at-Tilmisani innahu sabata indana fil kasfi ma yunaqidu sarihal aql. Namun kata seorang sufi at-Tilmisani, dia mengatakan sesungguhnya menurut al-kasf, menurut penyingkapan kami, bahwasanya apa yang kami ucapkan itu memang betul-betul bertentangan dengan akal. Mengakui sendiri bahwasanya ucapan-ucapan mereka itu sangat jauh dari akal. Ingin apa? Ingin untuk mendoktrin para pengikutnya bahwasanya jangan pakai akal, jangan pakai nakal, namun pakai al-kasf, pakai apa? Wahyu. Namun wahyu setan, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulun man arada tahqiq, yakni tahqiqahum falyatrukil aqla was syara'. Barang siapa yang ingin sampai ke derajat keyakinan atau sampai tingkat makrifat, maka tinggalkan akal, tinggalkan syariat. Inilah kelompok Sufiyah yang sudah sampai ekstrim, yang sampai tingkat al-ma'rifat, mengatakan tidak perlu pakai akal, tidak perlu pakai syariat, namun pakai apa? Pakai hawa nafsu. Hawa nafsu yang mengatakan atau mengatasnamakan agama atau mengatasnamakan ma'rifat dan sebagainya. Kemudian waqad qultu liman qatabtuhu minhum wa ma'lumun anna kasfal anbiya a'dham wa atam min kasfi ghairihim wa khabaruhum asdaqu min khabari ghairihim wal anbiya'u salawatullah wa salamu alaihim yukhbiruna bima ta'jizu uqulun nas an ma'rifatihi la bima ya'rifun nas bi uqulihim annahum mumtani'un. Kata Syekhul Islam, saya pernah mengatakan kepada orang-orang tasawuf, perlu diketahui bahasanya kasful anbiya, penyingkapan anbiya itu lebih agung, lebih afdal, lebih utama dan lebih sempurna daripada penyingkapan selain mereka. Dan ucapan atau kabar berita dari para anbiya itu lebih jujur, lebih benar daripada ucapan orang-orang selain mereka. Wal anbiya, para nabi, memberitahukan tentang hal-hal yang terkadang akal manusia lemah untuk bisa memahaminya. An ma'rifatillah bima ya'rifun nas bi uqulihim annahum mumtani'. Meskipun itu tidak mustahil, apa yang dikabarkan oleh para anbiya terkadang memang akal sulit untuk menerima, namun itu bukan sesuatu yang mustahil. Berlainan dengan apa? Orang-orang tasawuf. Orang tasawuf ucapannya tidak masuk akal, bahkan tidak ada sama sekali kaitannya dengan akal manusia. Bagaimana dikatakan Allah bersatu dengan makhluknya? Bagaimana Allah yang Maha Esa itu bersatu dengan semua makhluk yang jumlahnya sangat amat banyak? Berarti Allah tidak esa. Ini mustahil. Adapun yang diucapkan oleh para anbiya, meskipun terkadang akal belum bisa memahami, namun itu bukan mustahil. Bedakan antara keduanya. Ada yang mustahil, ada yang memang belum dipahami oleh akal, namun kalau betul-betul direnungkan pasti akan bisa dipahami. Seperti misalnya Nabi SAW mengatakan apabila seekor lalat masuk ke dalam sebuah gelas air misalnya, maka celupkan sekalian. Karena apa? Di sisi sayapnya ada penyakit, di sisi sayap yang lain ada obatnya. Ini adalah sesuatu yang terkadang mungkin akal secara mungkin masih belum sampai kepadanya ilmu tentang kedokteran misalnya, bagaimana kalau diteliti itu akan betul-betul menunjukkan
ya mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkadang akal apa? Pertama kali belum bisa menerima, namun kalau teliti kembali pasti akan bisa diterima. Karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namun beda dengan ucapan orang-orang sufi yang nggak masuk akal dan mustahil untuk bisa masuk ke dalam akal. Yang bisa adalah masuk ke dalam api neraka jahanam. Fayukhbiruna bimujarradatil uqul la bimuhalatil uqul. Ya, para anbiya terkadang memang membawakan suatu hal yang terkadang akal belum bisa memahaminya, namun bukan mustahil akal memahaminya. Bedakan antara keduanya. Wa yamtani'u an yakuna fi akhbar rasul ma yunaqidu sarihal uqul, dan tidak ada satupun kabar berita dari para anbiya yang menyelisih akal. Semuanya bisa masuk ke dalam akal, namun akal yang muslim, akal yang betul-betul beriman kepada sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yamtani'u an yata'arada dalilan qat'iyyan, karena memang tidak akan mungkin adanya pertentangan antara apa yang dibawa oleh para anbiya. Semuanya adalah wahyu dari Allah, satu sumbernya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin terjadi pertentangan. Sawa'an kana aqliyaini aw sam'iyain, baik itu yang berupa hujjah dalil akal ataupun dalil an-naql yang dibawa oleh para anbiya, itu semuanya satu, tidak ada pertentangan. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, maka kalian akan mendapatkan pertentangan yang sangat banyak. Intinya kalau Al-Qur'an itu dari Allah, tidak akan mungkin ada pertentangan. Yang bertentangan yang menyelisihi Al-Qur'an, yang bertentangan yang menyelisihi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aw kana ahaduhuma sam'iyan wal akhar aqliyan. Kalau yang dibawa oleh para anbiya itu tidak akan mungkin terjadi perselisihan antara dalil nakal ataupun dalil al-akal. Fa kaifa biman jaa kasfan yunaqidu sharih asy-syar'i wal akal. Maka sangat disayangkan kalau ada orang menyangka bahwasanya atau bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya kasusnya penyingkapannya itu bertentangan dengan syariat ataupun akal. Ini adalah ucapannya orang-orang tasawuf yang ingin menanggalkan akal dan sekaligus menanggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i qad la yata'ammaduna al-kadhib walakin yukhayyal lahum asya' takunu fi nufusihim wa yadhunnunaha fil kharij. Mereka kelompok tasawuf yang terkadang mengatakan ucapan-ucapan yang nyeleneh, ucapan-ucapan yang sangat jauh daripada Islam. Terkadang mereka tidak berdusta, artinya mereka itu keyakinan mereka dalam hatinya itu adalah keyakinan mereka, menganggap itu benar. Mereka sebagaimana yang Allah firmankan, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menganggap dirinya telah mendapatkan apa? Petunjuk. Oleh karena itulah sangat jauh mereka daripada at-taubat. Susah mereka untuk bertaubat karena mereka meyakini itu adalah suatu kebaikan. Meskipun sebagian mereka dalam hatinya masih ada perasaan ini adalah dusta. Namun karena untuk mendapatkan kedudukan, namun karena ingin mendapatkan harta dari manusia, ingin diangkat menjadi wali oleh manusia, mendapatkan banyak sedekah, mendapatkan banyak zakat dan seterusnya, maka dengan penuh kedustaan dia memberikan doktrin-doktrin kepada anak buahnya atau pengikutnya. Maka mereka adalah orang yang paling sangat benci kepada dakwah ahli sunnah, karena mereka takut jangan sampai kedudukan mereka lengser di atas muka bumi ini. Dan inilah yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari wa ruhban la yaquluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari para rahib-rahib itu, dari tokoh-tokoh atau ulama-ulama tersebut, ulama-ulama su, mereka makan harta manusia dengan cara yang batil, dan mereka mencegah manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang sangat keras permusuhannya dengan dakwah tauhid. Karena mereka tahu karena mereka takut tersingkap aib mereka, kedustaan mereka ataupun kesyirikan mereka, sehingga manusia akan lari darinya. Maka mereka berusaha untuk membendung segala bentuk dakwah menuju kepada at-tauhid. Maka harus kita menyadari hal tersebut. Kemudian dikatakan di sini, wa asya yarawnaha takunu mawjudatan fil kharij lakin yadunnunaha min karamatis salihin. Mereka terkadang melihat sesuatu yang ada dalam kenyataan yang ada, dan mereka menganggap sebagai karamahnya para as-salihin. Wa takunu min talbisati syayatin, padahal itu adalah tipuannya as-syayatin.
Ya, itu saya mungkin bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam wa da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.